Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Tahun ini umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemenangan kita di Hari Idul Fitri ini harus kita rayakan di tengah gempuran pandemi virus 19 yang sampai hari ini belum mereda, yang sampai hari ini belum surut, sehingga dalam sholat Idul Fitri ini banyak di antara umat Islam termasuk kita harus melaksanakan sholat Idul Fitri tidak di masjid, juga tidak di lapangan, di rumah masing-masing ataupun dengan tetangga. Ini adalah sejarah dan kita harus menikmatinya dan harus tetap bahagia karena memang ini kemenangan kita. Kebahagiaan kita tidak boleh tergerus oleh virus corona. Kita harus tetap menyambut, merayakan kemenangan Idul Fitri ini dengan bahagia apapun kondisinya, karena Idul Fitri adalah milik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari Hari Raya Idul Fitri itu memang bukan untuk foya-foya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berpesta. Idul Fitri ini adalah momentum untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri. Setelah 1 bulan kita digembleng, kita ditarbiyah oleh Allah SWT di bulan Ramadan dengan puasa, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang Allah dan Rasul larang. Kemudian kita ganti dengan senantiasa tilawah Al-Quran, senantiasa menambah ibadah-ibadah kita dengan infak dan dengan amal-amal yang lain. Ini adalah bentuk tarbiyah kita digembleng oleh Allah SWT. Digembleng tentu dalam artian kita dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hasil itu semuanya
hasil dari tarbiyah ini tentu bukan untuk pribadi kita, bukan untuk membentuk menjadi pribadi yang soleh saja secara pribadi, tapi bagaimana kita ini juga bisa soleh secara sosial, bisa soleh dengan orang lain. Kesolehan ini tidak menjadi milik pribadi, tapi harus kita bisa tularkan, bisa kita amalkan, bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang bertolak Taala, momentum sholat Idul Fitri dengan tetangga ini adalah bagian dari kita peduli dengan saudara kita. Kita ingin menikmati Idul Fitri ini sama-sama, karena kita juga sama-sama melaksanakan puasa. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimati Allah SWT, kita dengan adanya virus 19, virus corona ini, kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh meremehkan, karena kenyataannya memang ada itu virus corona. Sampai hari ini sudah 212 negara kena virus corona. Sudah hampir 5 juta penduduk dunia ini terinfeksi. Dan hampir 400.000 orang meninggal gara-gara corona. Ini adalah realita yang kita tidak boleh menyepelekannya. Mungkin hari ini kita belum merasa bagaimana dengan virus corona, karena kita belum pernah melihat penderita corona. Kita belum pernah merasakan, atau keluarga kita atau orang yang kita kenal kena virus corona, sehingga kita kadang masih menganggap biasa. Kalau ini biasa, tentu tidak ada aturan lockdown, tidak ada aturan PSBB, tidak ada aturan untuk tidak boleh sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan. Maka hadirin dari Allah SWT, sebagai orang yang beriman, kita harus hati-hati, tidak takut, tidak juga panik, tapi waspada dan hati-hati itu lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimiliki Allah SWT, virus corona memang membahayakan, tapi virus corona ini sebenarnya hanya membahayakan secara fisik saja. Ujung-ujungnya memang juga meninggal. Kalaulah kita tidak kena virus corona, ujungnya juga kita akan meninggal. Tapi kita tidak mau kita meninggal dalam kondisi kita menyepelekan, tidak berikhtiar. Karena itu bisa dikatakan kita bunuh diri. Ketika kita tahu ada bahaya di sana, kita menabraknya, maka itu sama saja bunuh diri ketika kita tidak berhati-hati. Tapi ada virus yang lebih membahayakan, yang dia tidak hanya menimpa pernapasan saja, tapi ini bisa mengena hati, bisa mengena pikiran, bisa mengena karakter kita. Virus apa itu? Yaitu virus kesyirikan, virus syirik. Dan syirik dalam artian menyekutukan Allah SWT, ini adalah penyakit yang berat. Kalau syirik akbar, syirik besar, mungkin kita bisa terhindar, karena itu kelihatan. Kita tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin kita akan menyembah berhala. Tidak mungkin kita akan menyembah patung-patung. Kita tidak mungkin akan menyembah, itu kelihatan sekali. Tapi yang sangat berbahaya itu adalah syirik asghar, syirik kecil, syirik yang Rasulullah katakan ini syirik yang saya khawatirkan menimpa umatku. Apa itu syirik kecil?
syirik kecil di antara adalah riya, adalah ujub, adalah iri, adalah dengki, adalah dendam, kufur nikmat, ataupun yang lain. Ini virus ini tidak kelihatan. Orang yang kena pun juga tidak kelihatan. Orang lain pun juga susah mendeteksinya. Tapi ini dampaknya adalah dunia dan akhirat. Dampaknya ini tidak sekedar kematian saja, tapi bisa mematikan hati dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau asrahu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka syirik mempersekutukan Allah SWT, niscaya lenyaplah dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan, puasa kita, sedekah kita, sholat kita, amal-amal kita, itu akan habis. Tidak ada artinya ketika dalam hati ini ada virus kesyirikan. Ini yang harus sebenarnya kita tangkap, kita cegah, kita tarbiyah diri kita untuk bagaimana kita tidak teracuni oleh virus kesyirikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang agar tidak kena virus corona, ketika dia baru datang dari tempat-tempat kena wabah, dia harus dikarantina 14 hari. Itu adalah cara untuk meredam virus corona. Tapi bagaimana untuk virus kesyirikan ini? Maka disinilah sebenarnya kita selama 30 hari kemarin itu kita dikarantina oleh Allah SWT. Kita dikarantina hati kita untuk fokus hanya ibadah pada Allah SWT, untuk tidak berpikir yang lain, untuk mensucikan niat kita, mensucikan hati kita. Banyak amalan-amalan yang Allah dan Rasulullah tuntunkan ketika kita dikarantina selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan hasilnya tentu adalah sekarang. Setelah Ramadan ini, apakah ada perubahan? Apakah ada peningkatan? Apakah ada penguatan di hati kita, di amal kita? Oleh sebab itu, hadirin dirahmati Allah SWT, mari Ramadan yang sudah kita lalui, kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah berhasil. Kita buktikan bahwa ada pengaruhnya, namanya lapar dan haus itu di bulan Ramadan. Kita buktikan ada pengaruhnya bacaan Al-Quran kita ini. Ada pengaruhnya kita tiap malam sholat live. Jangan sampai itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hari ini kita harus berminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga. Ini adalah orang-orang yang paling sering ketemu dengan kita, dan yang kemungkinan banyak bisa menyinggung, tersinggung, karena kita interaksinya paling sering. Di sini Allah SWT melalui Rasulullah SAW menegaskan, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, bahwa orang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Atau paling tidak kita tidak membuat masalah dengan tetangga. Itu saja.
paling tidak kita tidak menyakiti tetangga. Karena hari-hari ini kita ketemu. Kalau kita hari-hari ketemu punya masalah dengan tetangga, itu kita tidak tenang namanya hidup di dunia ini. Apa kita mau pindah rumah kita lagi? Tidak mungkin. Maka disinilah bertetangga dengan keimanan ini sangat erat sekali. Sehingga ketika ada ayam tetangga mungkin mengganggu kita, ya, kita harus memakluminya, atau bagaimana kita bisa merelakannya, atau tetangga yang punya ayam bagaimana bisa menjaganya, atau bagaimana. Kadang masalah-masalah yang kecil itu jangan sampai mengganggu hati kita, ya. Karena ketika ada apa-apa, itu yang paling dekat itu adalah tetangga, bukan saudara kita yang di Jawa, bukan saudara kita yang ada di kota, tapi saudara kita yang di tetangga ini. Sehingga momentum Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan. Kita yakin tidak ada yang sengaja berbuat kesalahan. Tidak ada yang sengaja untuk melakukan kesalahan dengan orang lain. Tapi yang ada adalah kesalahpahaman. Yang ada adalah ketidaktahuan. Yang ada adalah karena kita belum tahu. Sehingga Ramadan yang kita insya Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita yang terkait dengan hablum minallah, maka saatnya sekarang kita harus minta maaf dengan sesama hablum minannas. Karena syarat Allah mengampuni dosa hablum minannas, kita harus minta kerelaannya. Kita minta maaf dari orang-orang yang kita pernah berbuat salah. Hadirin terkait Allah SWT, mari kita bersih-bersih diri di Idul Fitri ini. Bukan hanya bersih rumah kita, bukan hanya bersih pakaian kita, tapi yang paling penting adalah bersih kesalahan kita, ya, membersihkan hati kita dari rasa-rasa yang tidak senang dengan tetangga. Kita tunaikan sebaik-baiknya hak tetangga. Hadirin terhormat Allah SWT, mari kita tutup khutbah ini dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadha hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, yang Maha Pengasih, berilah kasih sayang-Mu kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah amal ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, sedekah kami, dan seluruh amal-amal kebaikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.